Pak, ini belum masuk di grup. Oke, jadi minggu ketiga, maaf, hari ini minggu kedua ya. Ini hari ini minggu kedua. Ini teorinya saya yang menyampaikan tentang narasi, lalu saya kasih contoh dalam bentuk PPT, ya. Dan saya sampaikan metode pendekatannya. Yang saya pakai hari ini adalah konteks dan latar belakang sejarah budaya serta leksikal. Ada 3 metode di dalam satu penafsiran. Nah, karena saya udah beri contoh, maka minggu depan saudara bertugas. Minggu depan itu shalom langsung, ya. Saudara buat dulu makalahnya dan PPT-nya, tapi makalah dikumpulkan 2 minggu setelah saudara melakukan presentasi. Artinya kalau minggu depan shalom itu presentasi, kita diskusi, tanya jawab, nanti shalom menjawab, berdiskusi, dan mau mencatat masukan-masukan yang diperoleh, maka dalam 2 minggu ke depan shalom melakukan perbaikan terhadap makalahnya, kemudian kumpul kepada saya. Ya, itu. Nah, Pak, untuk yang minggu terakhir itu bagaimana? Nah, minggu terakhir itu hanya diberi kesempatan 1 minggu untuk memperbaiki makalahnya. Nah, kenapa? Karena dia kan sudah minggu terakhir tuh untuk presentasi, jadi waktu perbaikan tuh hanya sebentar, ya. Nah, minggu keempat yang presentasi itu dengan terhadap teks narasi dengan pendekatan konteks dan latar belakang sejarah budaya, yaitu Intan, ya. Minggu kelima itu saya kasih lagi teorinya, saudara. Ini saya, ya. Minggu keenam itu tafsir lagi. Nah, yang bertugas tafsir itu membuat tafsirnya adalah Ibu Markon. Ini ya, saya udah buat. Minggu ketujuh itu Elizabeth, ya. Nah, karena minggu kelima saya menjelaskan kitab puisi, maka pendekatannya puisi. Saudara udah belajar gimana puisi, ada paralelisme, metafora, dan seterusnya ya. Nah, jadi saudara ikuti, baca teksnya baik-baik, buat. Minggu ke-9, saya akan memberikan tentang kitab nubuat dan cara penafsirannya, pendekatannya. Nah, saudara, Karen itu presentasi minggu ke-10 terhadap teks ini, Yeremia 19 ayat 1 sampai 15. Ya. Lalu saya sampaikan pendekatan leksikal kitab nubuat dengan pendekatan leksikal. Nah, nanti si Enis presentasi minggu ke-12. Ya. Lalu minggu 13 saya itu buat tafsir, menjelaskan tafsir hukum dan pendekatannya. Nah, minggu ke-14 itu penafsiran teks genre hukum, Imamat 17 itu Esther dengan pendekatan hukum perjanjian lama. Minggu 15-nya Rafael Timothy. Ya, ini ada ayatnya, pendekatannya juga konteks dan latar belakang sejarah budaya, saudara. Ya, tentu saja ini pendekatan hukum ini ada ininya juga, saudara ya. Nah, genre hukum, apa masuk genre hukumnya? Kan ada 4 jenis hukum, dia masuk kemana? Mengapa saudara yakin dia masuk ke kelompok hukum absolut misalnya, ya, atau hukum partisip? Karena ini di dalam itu ada ada unsur-unsurnya, ya, sehingga saudara bisa mendeteksi apakah teks tersebut bentuknya genre hukum ini, hukum absolut, partisip, ya, atau yang lainnya. Kan ada 4 bentuk itu. Oke, itu. Dan saya kirim ke grup ya. Tunggu. Pak, ini tapi saya belum masuk di grup, Pak. Saya juga nggak ngerti nih. Masa dari tadi aku pikir lagi masukin ke grup gitu loh. Oke. Ini gimana? Nomor saya udah chat Ibu di ini sini. aja. Ibu pas. Ibu, soalnya nomor ibu ada dua jadi saya pilih. Tunggu dengar. Dua-duanya, emang Tunggu dua-duanya dengar. aku Bu, selalu dengar. dari dulu. Ibu kirim nomor ibu di chat room biar dimasukin Intan. Udah. Udah dikirim ke Intan tadi, Pak. Atau saya ke everyone ya. Dua-duanya Siapa memang sih saya adminnya, minta siapa dari nih? dulu. Nih, saya kirim ulang.
Baik, saya jelaskan secara singkat tentang kitab narasi supaya saudara paham ciri-ciri kitab narasi itu seperti apa. Ya, pengertian narasi secara umum oleh Goris Kerap itu adalah suatu cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Nah, jadi saudara, salah satu bentuk kitab narasi itu terlihat dari kitab Pentateuch. Dan minggu lalu saya sudah menjelaskan tafsirannya itu tentang penciptaan. Nah, apa yang dimaksud oleh Goris Keref ini satu cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa-peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Jadi sepertinya begini, saudara. Saudara ketika membaca teks-teks berbentuk narasi yang di dalamnya itu memberikan informasi yang banyak sekali, tentu saja nanti akan saya sampaikan ciri-cirinya. Ketika saudara membaca teks-teks narasi, maka saudara juga harus melibatkan diri saudara ke dalam teks. Artinya apa? Kita didorong untuk berimajinasi seakan-akan saudara ikut terlibat di dalam itu. Misalnya, terjadi suatu percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Nah, saudara harus berimajinasi, saudara ada di tengah-tengah itu. Seakan-akan saudara menyaksikan sendiri apa yang mendengar sendiri apa yang dikatakan Yesus, melihat wajahnya, melihat murid-muridnya, melihat situasi tempatnya, mereka duduknya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sama ketika saudara membaca kitab Kejadian, saudara harus membayangkan saudara ada ketika Tuhan menciptakan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, memisahkan malam dan terang dan gelap, saudara ada di situ. Saudara melihat ketika saudara membaca Tuhan menciptakan binatang-binatang, saudara ada di situ. Ketika Tuhan membentuk manusia dengan tangannya, saudara ada di situ juga. Jadi ketika kita membaca teks narasi saudara, saudara harus melibatkan diri saudara seakan-akan saudara ada di tempat ketika peristiwa itu terjadi. Maka saudara bisa menikmati. Oh, begitu luar biasanya. Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan menciptakan bintang-bintang, bagaimana mungkin ya bintang-bintang itu bisa menimbulkan cahaya padahal tidak ada baterainya, tidak ada listriknya. Kemudian bintang-bintang itu bisa nempel di langit-langit tanpa ada tali yang menggantungnya, tanpa gantungan. Bagaimana bulan ya yang tidak bersinar itu bisa memantulkan cahaya matahari sehingga bumi mendapatkan terang di malam hari, ya. Bagaimana bumi berputar di rotasinya padahal tidak ada sumbu. Saudara bisa bayangkan kalau saudara main gasing itu ada sumbunya, begitu diputar dia putar tapi itu ada sumbunya. Sementara bumi tidak ada sumbunya tapi dia bisa berputar. Udah berputar nggak hanya di tempat, dia mengelilingi matahari gitu. Nah, itu kan kalau saudara melibatkan itu, maka saya percaya saudara bisa mengagumi betapa luar biasanya Tuhan itu. Ya, saudara bisa melihat betapa tidak terpahaminya kuasa Tuhan itu. Terlalu besar, ya. Ketika saya ada di tepi pantai, saudara, saya main ke pantai Carita, saya main ke pantai Parangtritis, saudara, saya main ke pantai Sawarna di Sukabumi, saudara, ya. Saya menikmati benar. Ya kok bisa ya gelombang itu datang dari tengah itu ke darat gitu. Hanya ditiup angin. Atau ketika saudara nanti main di pantai Carita, saudara, ya saudara lihat di situ ada batu karang yang banyak batu karang saudara yang besar-besar, lalu diterpa sama ombak yang begitu besar saudara, dan saya teringat sama teks Yesus mengatakan, Petrus di batu karang ini engkau akan mendirikan jemaat. Apa maksudnya? Oh, ternyata ketika batu karang diterpa oleh air laut yang diterjang oleh air laut yang begitu besar, dia tetap kokoh.
tidak tergoncangkan, tidak bergeser, tidak pindah, kita baru bisa paham. Atau ketika saudara lihat pohon kelapa, saudara bisa lihat pohon kelapa di mana aja, tapi saudara ketika melihat pohon kelapa ada di pinggir pantai, diterpa angin, pelepahnya goyang-goyang, batangnya terombang-ambing. Nah, itu sesuatu perasaan yang keren. Keren sekali Tuhan itu ya. Atau saudara lihat gelombang yang susul menyusul di tepi pantai, walaupun nggak besar, saudara kecil. Kalau saudara ke Parangtritis itu lumayan agak gede gelombangnya saudara. Nanti kalau saudara punya rezeki, saudara main ke Pantai Nias, saudara itu gelombangnya bisa 2 meter, saudara. Orang main selancar di situ. Itu rasanya saudara bisa menikmati ciptaan Tuhan. Saya sama istri kalau ke Bali itu, walaupun banyak patung-patung, saudara, iman kami nggak tergoncangkan. Kenapa? Karena kami bisa menikmati Tuhan, Engkau luar biasa. Bali Engkau ciptakan begitu indah sekali. Walaupun pantainya tertata rapi, tetap ada unsur manusianya yang bekerja sama di situ, tapi intinya itu rapi sekali, saudara. Apalagi ke pantai apa namanya itu dulu disebut Pantai Perawan, saudara ya, masih jarang tersentuh. Wah, itu bersih sekali air lautnya, saudara. Ya, beberapa bulan senang di situ dari pagi sampai sore dia situ berjemur, saudara, sambil membaca. Tentu saja ada payung di atasnya, saudara. Nah, jadi artinya apa? Saudara didorong untuk melibatkan diri masuk ke situ. Ketika nanti saudara membaca teks Wahyu, saudara tahu sejarahnya di mana orang Kristen. Ketika saudara membaca teks Roma, saudara tahu kisahnya di mana umat Tuhan gereja mula-mula itu diburu, dikejar, dianiaya, intimidasi. Saudara coba seakan-akan saudara ikut terlibat di situ. Atau ketika Tuhan Yesus disalib, disesat, saudara melihat bagaimana penderitaan Yesus dicambuk, saudara. Ya. Jadi saudara bisa menikmati itu dan saudara bisa membayangkan itu semua. Kalau di dalam pengertiannya Boris Kerach ini, saudara, narasi itu bisa saja cerita fiktif. Tapi menurut Walter Kaisar Junior, saudara, di dalam konteks Alkitab, narasi itu adalah peristiwa atau kejadian yang diakui sejarah. Jadi berdasarkan fakta. Teks-teks naratif yang ada di Alkitab itu didasarkan kepada fakta, bukan imajinasi atau cerita fiktif. Saudara boleh berimajinasi, tapi saudara harus sadar itu bukan cerita fiktif. Biasanya kalau udah tanggal 10, saudara sampai tanggal 18 itu saya suka keluar, saya lihat, keren sekali bulan purnama itu ya, bisa begitu gitu. Atau di satu momen saya bisa melihat bulan purnama itu sangat merah sekali, saudara. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan narasi. Jadi saudara harus pintar juga bagaimana cara saudara membaca. Kalau saudara baca Alkitab gitu-gitu aja ya sudah, saudara nggak menikmati, ya, bahkan nggak memahami, gitu. Nah, apa yang ada di dalam narasi itu? Makanya nanti saudara lihat, saudara harus tampilkan apa idenya, harus ada di ini, saudara. Apa peristiwanya? Siapa tokohnya? Bagaimana karakternya? Ya. Apa latar belakang ceritanya atau setting ceritanya? Itu saudara patut perhatikan, ya. Apa ide itu nanti saudara pelajari sendiri, saudara. Saya nggak jelaskan karena ini udah di hermeneutik. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Itu sedikit kesimpulan atau ringkasan materi tentang narasi yang juga sudah saya sampaikan di dalam pelajaran hermeneutik. Ya, saya nggak tahu apakah waktu itu musik gereja ikut yang kedua atau tidak, tapi itu sudah saya jelaskan dan saudara nanti boleh baca. Jadi saudara harus tampilkan keempat poin itu unsurnya. Idenya apa sih? Gitu. Ya.
Oke, sekarang kita masuk ke penafsiran, saudara. Ya, saudara perhatikan. Saya menampilkan kejadian 4. Ya, kejadian 4 perhatikan. Skema teksnya, saudara, kejadian 4. Nah, lihat dari ayat 2b sampai 5, itu saudara bisa melihat yang aktif di sini, saudara, yang si penulis menampilkan yang lebih berperan itu adalah Kain dan Habel. Sementara Tuhan itu lebih bersikap pasif di dalam teks, ya. Nah, kemudian saudara, kalau saudara perhatikan lagi ayat 6 sampai 7 itu Tuhan aktif. Di sini Tuhan berdialog dengan Kain. Ada dialog. Nah, salah satu ciri dari naratif itu adalah terjadinya dialog, saudara. Ada dialog. Nah, kejadian 4 ayat 8 itu naratif. Si narator, ya saudara, narator itu menceritakan Kain membunuh Habel. Ayat 9 sampai ayat 15a terjadi lagi dialog antara Tuhan dan Kain. Jadi itu dulu pembahasan kita ayat kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Inilah skemanya. Jadi nanti saudara lihat ada nggak model skema di dalam teks saudara itu. Jadi saudara tampilkan dulu skemanya, baru tafsirannya, baru di bawahnya idenya apa, ya, setting ceritanya seperti apa, kemudian tokohnya siapa, karakter tokohnya seperti apa, ya. Nah ini sampai ayat 16 Tuhan aktif, Kain pasif. Jadi Tuhan berbicara di sini, ternyata si Kain bersifat pasif. Oke, kita mulai saudara, ya. Saya bacakan ini TB, dan TB itu didasarkan kepada NIV, ya, New International Version. TB itu didasarkan kepada terjemahan dari NIV, New International Version, ya. Nah, saya bacakan saudara. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Yuk, saudara, saya perintahkan saudara untuk install Isword atau Bible Word, ya. Nah, supaya saudara bisa lihat versi-versi yang lainnya, ya. Nah, sebagai seorang penafsir, saudara tidak boleh hanya terpaku kepada satu versi Alkitab, ya. Nah, di sini saya mengambil English Standard Version, ya. Ini nanti sama King James Version dan American Standard Version, saudara, tiganya itu sama teksnya, menggunakan kata new. Saya bacakan menurut ESV, ya. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and born Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. Nah, saudara perhatikan, kalau diterjemahkan, ini hampir tidak ada yang perbedaan di sini, kecuali saudara, perbedaannya di sini saudara, perhatikan, ya. Tunggu, saya gantinya. Di sini saudara, ini perhatikan, bersetubuh dan new. Di terjemahan baru yang juga ada di Alkitab LAI, saudara, berdasarkan NIV,
itu digunakan kata bersetubuh. Tapi di dalam bahasa Inggris, King James Version, American Standard Version, dan English Standard Version, itu digunakan kata new. Ada sedikit perbedaan. Pak, berarti LA itu kacau dong? Enggak, saudara. Memang agak sulit menentukan apa makna bahasa aslinya ketika dimasukkan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kita harus pahami konteks budaya Indonesia. Yuk kita sekarang lihat apa sih maksud new ini di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, saudara. Yuk kita lihat. Ya. Nah, ini King James Version, American Standard Version, ESV, English Standard Version, itu menggunakan kata new yang berangkat dari kata yada. Ya, yada. Yang berarti mengetahui, mengakui. Artinya, teks ini menunjukkan bahwa Adam mengakui istrinya Hawa. Tapi juga saudara, teks kata yada ini makna literal. Kata yada ini juga menunjukkan satu hubungan yang akrab, suatu hubungan yang intim, hubungan yang pribadi, bersifat privat antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini suami istri. Lalu bagaimana kita menerjemahkan yada ini ke dalam teks dan konteks, saudara? Perhatikan, mengetahui, mengakui. Mengakui di sini bukan, oh ya dia istri saya, bukan seperti itu, saudara. Mengakui itu artinya dan mengetahui itu artinya saudara menerima ya pasangan saudara apa adanya. Aku mengakui engkau punya kekurangan, engkau punya kelebihan. Ya. Artinya menerima pasangan itu apa adanya. Pasanganmu punya kelebihan, juga punya kekurangan. Kelebihan dia untuk menutupi kekurangan dia. Contoh, kelebihan istri saya untuk menutupi kekurangan saya. Kelebihan saya untuk menutupi kekurangan istri saya. Maka pernikahan itu di dalam konteks Adam dan Hawa ini ingin menyatakan bahwa pernikahan itu bukan didasarkan kesamaan atau persamaan sifat, tetapi untuk menyatukan perbedaan. Sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, banyak selama ini orang berpikir mencari kesamaan. Akhirnya apa? Jeruk makan jeruk, pisang makan pisang. Terjadilah homo, terjadilah lesbian. Kenapa? Karena mencari persamaan. Sementara pernikahan itu nggak boleh sama. Harus beda jenis kelamin. Ya. Ketika saya diciptakan oleh Tuhan, ketika Tuhan menciptakan istri saya, Tuhan mengambilnya dari tulang rusuk saya. Artinya ada bagian dari tubuh saya yang hilang. Dengan kata lain, diri saya tidak sempurna. Kesempurnaan itu ada di istri saya, maka kami dipersatukan. Nah, lengkaplah tulang rusuk saya. Secara rohani artinya keberadaan istri saya untuk melengkapi saya, keberadaan saya untuk melengkapi dia. Lah kalau laki-laki sama laki-laki di mana mau melengkapinya? Wong tulang sama tulang nggak ketemu. Lah perempuan sama perempuan di mana? Mau nempel kemana? Kan mereka tulang yang terhilang, ya rusuk yang terhilang kan gitu kan? Nah selanjutnya saudara, kata mengetahui, mengakui ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika menikah itu engkau harus sadar. Banyak orang yang menikah tidak sadar. Akhirnya apa? Cerai. Kami bercerai karena banyaknya perbedaan. Itu artinya ketika engkau menikah, engkau nggak sadar siapa yang kau nikahi. Gitu loh.
Makanya nikah itu semata-mata bukan karena cinta saja, tapi engkau dapat nggak menyelami kekurangannya dan kelebihannya. Engkau dapat nggak menerima dia. Begitu juga sebaliknya. Itu yang disebut new, mengakui, mengetahui. Dan ketika engkau sampai pada tahap itu, engkau baru disebut menikah secara sadar. Nah, selanjutnya ketika memiliki anak, maaf saudara, ketika melakukan hubungan suami istri di dalam konteks pernikahan, itu juga dilakukan secara sadar untuk menggenapi perintah Tuhan, melanjutkan generasi, memenuhi bumi. Ada orang nikah udah punya anak nggak sadar. Nggak sadar di mana? Gimana ya sekolah anak kita? Gimana cara biaya? Itu namanya nggak sadar. Produksi anak dulu baru mikir. Gimana mau mendidik dia? Gimana mau merawat dia? Itu ngaco namanya. Nah, Tuhan mau ajarkan kita. Untuk kita pikir panjang dulu. Gitu loh. Wah, pacar saya pengangguran nih. Kalau nikah terus kalau saya nikah nanti terus hamil gimana? Mau makan apa? Lalu sekolah anak gimana? Nah, jangan sampai. Nah, kedua, selanjutnya saudara yang ketiga, ketika sudah masuk dalam pernikahan, ya, kedua belah pihak harus sadar bahwa masing-masing pasanganmu itu bukan budak. Apalagi yang laki-laki nih, Rafael, perhatikan baik. Perempuan itu tugasnya bukan di dapur, sumur, dan kasur. Makanya Pak, jangan ini lupa untuk membantu Pak, suami. Jangan Pak, maaf dipotong dulu. sebelum Jangan Pak, dipotong dulu. ini fotonya masa dimuncul di layarnya masa saya sih, saya jadi bingung. Bapak nggak muncul, munculnya saya. Ini gimana ya? Saya nggak ngerti. Bapak yang bicara, tapi Enggak, di di layar saya enggak, saya enggak. munculnya Di saya saya. enggak. Oh, berarti tab saya yang rusak ya? Ya sudah, oke Pak, makasih. Oke. Tuh, saya jadi lupa nih mau ngomong apa nih. Soalnya tadi udah bener Bapak yang muncul, sekarang tiba-tiba saya, Pak beneran. Saya Ya, semua tapi begini gambarnya. aja, Bu. Nanti ke depannya jangan dipotong dulu karena saya Oh ya udah, menjelaskan. oke. Ya. Ya, oke Pak. Baik, makasih Pak. Maaf. Oke. Nah, itu saudara, makanya saudara perhatikan. Ya. Ketika saudara menikahi seseorang, saudara nggak memiliki kesadaran, percayalah. Ya. Saudara masuk dalam masalah. Perhatikan baik. Adam saja menggunakan kata new, dia mengetahui, mengakui, menyadari siapa itu Hawa, menerimanya. Tapi ternyata ke depannya masih ada masalah, saudara. Itu nanti saudara bisa lihat. Ya, yang menyadari aja tentang pernikahan, dia masuk dalam masalah. Apalagi saudara nikah nggak sadar. Begitu punya anak baru sadar, nyesal-nyesal. Nah, itu udah nggak bisa, saudara. Nanti saudara apa-apa pakai lagu. Pulangkan saja aku pada ayahku. Suaminya bilang, bapakmu udah mati, woi. Begitu. Mau kembalikan kemana kau? Tuh kan? Jangan sampai begitu, ya. Nah, oke, kita lanjutkan, saudara. Ya, ini dia. Jadi saya lanjutkan yuk. Nah, kemudian kata Kain, saudara, lalu Hawa melahirkan anak. Banyak anak-anak. Nanti saudara bisa baca Kejadian 5 tuh banyak anak-anak Adam dan Hawa. Tapi kenapa hanya 2 Pak yang ditampilkan atau 3 sama Set? Ya karena memang kepentingan penulisan teks Alkitab. Ya, kalau semua tentang anak Adam dan Hawa dicatatkan, aduh, berat saudara. Ini aja Alkitab setebal itu aja saudara malas baca. Gimana kalau semua kisah anak Adam yang bisa ribuan itu dituliskan? Ya, oke. Lalu Hawa menamain anak itu Kain, yang artinya mendapatkan atau memiliki. Ini dia saudara.
mendapatkannya dari Tuhan atau memilikinya, saudara. Ya, itu arti kata Kain. Yuk kita lanjutkan, saudara, ini. Ya, nah, nama Kain itu mengandung masalah juga, saudara, karena dapat diterjemahkan juga bahwa itu bukan hanya didapat dari Tuhan, tapi itu juga dasar hasil usahanya Hawa dan Adam. Loh, benar dong, Pak. Oh, untuk mendapatkan anak itu kan suami istri harus bekerja sama. Benar, saudara, itu memang tidak bisa kita pungkiri. Tapi di dalam konteks teologi kita, saudara, keturunan itu adalah intervensi Allah. Baca Kejadian 1, kita diperintahkan untuk beranak pinak, untuk beranak cucu, memenuhi bumi, menguasai bumi. Nah, teks itu juga mau menunjukkan bahwa soal keturunan itu intervensi Allah. Jadi kalau ada orang sudah menikah, lalu bercerai karena nggak punya anak dan pengen punya anak, itu dia tidak, artinya dia tidak memahami teks firman Tuhan. Kenapa? Karena walaupun manusia berusaha, ketentuannya harus dari Allah juga. Allah kasih atau tidak. Itu yang harus kita pahami. Nah, ketentuan Kejadian 1 itu dengan Kejadian 4 ini juga mau mengajarkan kita. Maka masuklah kepada Kejadian 3 di mana laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam haligai rumah tangga. Dan muncullah teks nanti di Perjanjian Baru. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia dengan alasan apapun. Kenapa? Karena pernikahan itu dilakukan secara sadar. Jadi nggak boleh bercerai itu karena alasan apapun. Ya. Apalagi alasan karena ingin punya keturunan. Kenapa? Keturunan intervensi Allah. Soal ekonomi juga berkat dari Allah. Kejadian 1 ayat, supaya engkau menguasai bumi dan segala macam. Kan itu, saudara. Ya. Makanya sedikit menyimpang kalau saudara udah punya pasangan, saudara uji. Engkau tahu nggak sih apa kelebihanku, apa kekuranganku? Kalau dia hanya bicara kelebihanmu saja, pecat saja dia sebagai pacarmu. Karena nanti pas dia nikah samamu, dia tahu kekuranganmu, habislah kamu. Tiap hari itu aja mainan dia. Aku baru sadar ya ternyata kok begini-begini. Bisa kayak apa? Kaset rusak dia. Diulang, diputar itu melulu. Begitu punya anak, dilihat anaknya pesek, saudara. Aku mancung, engkau mancung. Kok anak kita pesek? Engkau selingkuh. Enggak, sayang, aku enggak selingkuh. Engkau selingkuh ya. Dia nggak tahu bahwa dulu istrinya pesek. Mancung karena operasi plastik. Begitu punya anak, baru ketahuan. Iya, saya aku dulu pesek, operasi plastik, jadi ini. Wah, kau menipu aku ya berarti. Ah, udah ribut lagi. Ya. Kok dagu anak kita rata, dagumu lancip. Anak siapa nih? Dia nggak tahu istrinya atau suami ternyata udah operasi plastik juga. Kok anak kita alisnya tipis, kamu tebal. Dia nggak tahu istrinya udah tanam alis, ya kan? Bukan tanam alis lagi, saudara, tanam sapu ijuk di ininya, biar tebal gitu loh kan. Nah, jadi harus sadar, tes, kamu tahu nggak sih kekuranganku apa? Ya. Kalau dia nggak tahu, kasih tahu. Bilang aja, aku tuh kalau lihat duit, seneng banget loh. Kalau nggak lihat duit, udah malas aja perasaan. Lihat aja reaksi dia, ya kan? Nah, misalnya itu contoh, ya. Oke, kita lanjut, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, begitu.
Nah, di sisi ini terkesan Hawa meyakini bahwa itu usaha dia juga, ya. Nah, namun saudara, ini di penjelasan saya tadi, sementara nama adiknya, adik Kain itu Habel, saudara. Jadi Habel itu adiknya Kain. Arti dari Habel uap atau nafas. Perhatikan, Kain itu namanya yang diberikan, saudara. Dalam konteks ini diberikan oleh Tuhan. Dia menyatakan di teks itu, itu karena Tuhan segala macam, ya. Tapi ketika Hawa melahirkan Habel, dia kasih nama itu Habel yang artinya gas, saudara. Artinya gas. Nah, atau nafas. Saudara tahu dengan maksud gas? Apa yang saudara Salom, apa yang kamu ketahui tentang gas? Ayo, jangan banyak mikir kalau itu gas itu pelajaran anak SD itu, ya. Saudara mau sambil ngopi, sambil minum nggak apa-apa, ya. Kalau belum ada yang sarapan, sambil ngemil roti juga nggak apa-apa. Tapi jauh lebih baik saudara kirim juga ke kita semua, kan. Ya. Oke, ayo, Salom. Apa yang kamu ketahui tentang gas? Ini kita lagi bicara leksikal, arti sebuah nama. Dari satu kata, Habel. Itu leksikal. Esther, apa yang kamu ketahui tentang gas? Ayo Esther. Ini gas. Kamu tahu apa soal gas itu loh? Ayo. Esther, cepat-cepat yuk. Waktu kita terbatas. Slide-nya 47 loh ini. Zat ya Pak, zat yang Iya. punya volume sama bentuk. Agak kenceng nggak kedengaran, Esther. Nggak apa-apa, sampaikan Bahan aja. bakar. Hah? Oke, Rafael, apa yang kamu ketahui Rafael tentang gas? Ini Pak, molekul elemen yang tersusun Gak usah dari itu yang berbagai sederhana atom. aja. Gak usah elemen. Yang sederhana yang kamu bisa langsung ketahui. Gas. Buat masak Pak. Bahan bakar. Iya, bahan bakar. Apalagi? Berasap tadi. Oh, enggak juga lah ya. Kalau udah ada apinya baru berasap, Rafael. Rafael pun. Ayo, apalagi saudara? Gas. Gas ini. Enggak kelihatan. Itu satu, enggak ada wujudnya. Tidak ada fisiknya. Itu gas. Sementara perhatikan. Saudara bisa bayangkan ketika si Kain punya nama. Yuk kita buka saudara Alkitabnya. Kain itu artinya adalah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ya, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Arti Kain. Dikasih nama bagus sekali, saudara. Sementara Habel dikasih nama Habel, artinya gas. Gas itu bukan hanya tidak berbentuk, tapi juga menguap. Nah, Enis itu menguap tuh, panjang benar menguapnya. Ya. Artinya bus hilang begitu saja. Apa sih yang saudara bisa lihat, saudara? Ya. Ketika Adam dan Hawa memberi kedua nama ini, mana anak yang lebih disayangi Adam dan Hawa? Saudara perhatikan dari dua nama, dari unsur nama saudara ya. Menurut Rafael, mana yang paling disayangi Adam dan Hawa, Rafael? Ya, Rafael. Tinggal pilih aja, Rafael. Kain Pak.
Iya, kenapa? Kan dari namanya tadi, kenapa kok Rafael bisa bilang Kain? Ya, Bung Markon, kenapa Kain? Apa ya Pak? Yang gimana Pak? Nah, saudara perhatikan, emang benar. Nah, makanya kan saya bilang dari namanya saja sudah ketahuan siapa yang jadi anak kesayangan. Arti nama Habel itu gas menguap begitu saja, hilang nggak berbekas. Sementara nama arti Kain itu keren sekali, pertolongan Tuhan. Jadi dari sini aja udah ketahuan nih anak mama itu, anak papa itu Kain. Kemudian yuk kita masuk lagi. Jadi udah kelihatan kan saudara kalau anak dimanja itu seperti apa? Ya. Nah, kita lanjut saudara. Ya, ini saudara Kain. Kain itu dikatakan petani. Ya, ini terkait dengan persembahan kita sekarang masuk ke teks tentang persembahan. Teks mengatakan persembahan persembahan Habel diindahkan sementara Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Ya. Lalu muncullah tafsiran-tafsiran. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan karena Kain mempersembahkan yang dipersembahkan Kain itu adalah hasil bumi. Ya, Habel persembahannya diterima karena Habel memberikan persembahan korban binatang. Ya benar ya begitu ya, yang saudara sering dengar ya. Tapi benar nggak seperti itu? Mari saudara kita periksa. Yuk, di dalam hermeneutik ada yang disebut dengan konteks logis. Dapat diterima akal sehat. Teksnya saling menyatu, saling berkesinambungan. Maknanya, perhatikan. Ini soal persembahan. Kain itu pekerjaannya petani, saudara. Ya. Maka persembahan yang dikasih hasil bumi. Sementara Habel itu pengembala kambing domba. Maka yang dipersembahkan adalah anak sulung kambing domba. Saudara, di mana konteks logisnya? Perhatikan. Kalau saudara perhatikan. Kalau Kain, ya, dia pekerjaannya petani. Ya wajar kalau dia mempersembahkan hasil bumi. Karena memang dia petani. Kalau Kain sebagai petani mempersembahkan, ya, tunggu saudara ya. Kalau Kain, ya, sebagai petani, terus dia mempersembahkan anak kambing, anak domba, itu bukannya aneh, justru nggak masuk akal, saudara. Jadi lebih logis, ya, Kain mempersembahkan hasil bumi. Yang kedua, Habel, gembala domba. Kalau dia mempersembahkan anak sulung kambing domba, ya wajar. Karena itu pekerjaannya, itu hasil yang dia terima. Kalau Habel sebagai gembala domba mempersembahkan hasil bumi, malah aneh. Enggak logis. Yang ketiga, kalau Tuhan lebih memilih Habel, persembahan Habel karena dia mempersembahkan kambing domba, artinya apa? Tuhan bersikap tidak adil. Di mana ketidakadilannya, ya, karena Kain itu, saudara, dia petani. Jadi nggak mungkin dia kasih korban binatang. Artinya nanti orang akan mengira teks itu akan berpihak. Wah, Tuhan berpihak kepada Habel. Nah, jadi begitu saudara. Nah, Tuhan itu maha adil. Maka dia menerima korban persembahan apapun. Loh, jadi Pak, kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan?
maka kita perlu cari tahu alasannya, saudara. Berarti kalau dari sisi bentuk persembahannya tidak tepat, bahkan salah kalau dikatakan Allah tidak mengindahkan korban persembahan Kain karena hasil bumi tidak. Nah, itu dari konteks logis tadi, saudara. Perhatikan dari literalnya, saudara. Nanti saudara menemukan kata persembahan itu berasal dari kata minkah. Bahasa Ibraninya minkah. Ya. Ya, minka ini menunjukkan penghormatan dalam hukum Mosaik yang diberikan dalam bentuk buah-buahan, bijian maupun buah sulung maupun persembahan terbaik lainnya. Jadi, kata minka ini dalam law Mosaik, saudara, hukum kuno, ya hukum persembahan dunia kuno, apapun yang dipersembahkan sepanjang itu persembahan yang terbaik, ingat, persembahan yang terbaik, maka Tuhan akan terima. Loh, berarti ketika Kain mempersembahkan itu hasil bumi dan tidak diindahkan oleh Tuhan, itu karena dia tidak memberi yang terbaik, Pak Hikman. Benar. Itu yang pertama. Berarti persembahan Habel diterima karena kasih yang terbaik. Benar. Yuk, dari mana kata terbaik itu, saudara? Itu bisa kita lihat dari motivasinya. Kita bisa lihat dari motivasi. Perhatikan, saudara, makanya saudara memberi itu juga harus memperhatikan motivasi. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Berarti minka itu adalah persembahan baik yang berkaitan dengan darah maupun tidak, saudara. Ya, binatang atau apapun diterima Tuhan. Ya. Nah, yuk. Ini dia pertanyaannya, saudara. Mengapa Allah tidak mengindahkan persembahan Kain dan mengindahkan persembahan Habel? Ada 3 jawaban, 3 kemungkinan jawaban. Yang pertama, berdasarkan Ibrani 11 ayat 4, Habel mempersembahkan karena iman, yang berarti Kain tanpa iman. Kan begitu kan? Yuk kita lihat. Jawaban 1 setengah benar, saudara. Namun tidak sesuai dengan Kejadian 4. Kenapa? Karena yang dilihat itu sudah sama. Kejadian 4 itu maksudnya apa? Minka tadi, saudara. Kan sama-sama memberikan persembahan. Ya. Kedua, persembahan Kain bukan persembahan binatang. Ini tadi sudah kita jawab, saudara. Ya. Tidak tepat juga. Yang ketiga, ya, Kain mempersembahkan sebagian dari buah yang dihasilkan yang mengindikasikan bukan hasil pertama atau hasil terbaik. Nah, tadi minta itu adalah persembahan itu berangkat dari yang terbaik. Yang terbaik, saudara. Yuk, tunggu saudara, saya ambil chargeran.
Oke, saudara, maaf. Eh, kita lanjut ya. Nah, itu. Nah, saudara perhatikan. Nanti saudara baca teksnya. Yuk kita baca saja, saudara ya. Biar enak. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan dari anak sulung kambing. Tunggu ya. Ini dia. Ayat 3, saudara. Maaf. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan anak sulung kambing dombanya ini lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Perhatikan kata saudara, ada kata sebagian dan kata lemak-lemak. Saudara, di dalam sejarah perjanjian lama dan menggunakan makna literal, maka kata lemak-lemak itu mengindikasikan bahwa korban persembahan yang diberikan oleh Habel kepada Tuhan itu korban persembahan yang terbaik. Di mana terbaiknya? Karena kata lemak-lemak itu menunjukkan bahwa korban persembahan kambing domba itu adalah korban yang sehat, binatang yang sehat. Kedua, binatang yang gemuk. Ya. Ketiga, binatang yang tidak bercacat. Dan kalau saudara perhatikan di dalam konteks bisnis, saudara sebagai peternak, korban persembahan yang diberikan oleh Habel itu adalah korban persembahan indukan. Karena ini anak-anak yang sehat, anak-anak binatang yang gemuk-gemuk, saudara, ya, yang bisa jadi indukan. Kalau saudara nanti ke peternakan, saudara boleh tanya, Pak, ini calon indukannya dijual apa enggak? Biasanya tidak dijual. Kalaupun dijual, biasanya harganya tinggi sekali, saudara. Dulu papi saya ternak babi, saudara. Dia beli indukannya. Itu mahal, saudara. Tapi mantap. Kenapa? Bisa akhirnya kalau dihitung-hitung, itu babi, indukan babinya, punya 9 anak secara total, saudara. Bayangkan. Ya. Artinya, kalau ini potensi menjadi indukan, tapi indukannya itu dikorbankan untuk Tuhan, maka yang terjadi, Habel kemungkinan tidak akan mendapatkan calon keturunan anak kambing domba yang sehat-sehat lagi. Gitu loh. Artinya ada kerugian potensial yang akan dialami oleh Habel. Tetapi di sini baru kita lihat motivasinya. Ketika dia mempersembahkan lemak-lemak itu, dia berikan terbaik, dia lupakan dirinya dan dia utamakan Tuhan. Ya. Sementara kata sebagian, Kain mempersembahkan sebagian itu kita nggak tahu berapa persen. Tapi kata sebagian itu menunjukkan bahwa ada sebagian yang diberikan kepada Tuhan, ada sebagian yang disimpan oleh Habel. Biasanya kalau kita simpan sebagian itu apa? Jaga-jaga. Benar nggak? Ya, jaga-jaga kalau ada apa-apa. Nah, ini artinya apa? Ya, Kain bukan saja memberikan persembahan yang tidak terbaik buat Tuhan, tapi dia tidak percaya bahwa Tuhan, ya, itu nanti akan melindungi, memberkati, mencukupi dia. Ketika dia menyimpan sebagian untuk dirinya dan sebagian diberikan kepada Tuhan, itu artinya dia dengan akal pikirannya, ya, ingin menjaga kelangsungan hidupnya. Padahal kembali kepada Kejadian 1,
bahwa kita diciptakan Tuhan, hidup kita milik Tuhan. Nggak ada apapun pada diri kita yang bisa kita pertahankan. Serahkan saja semuanya pada Tuhan. Karena apapun yang kita terima hasil bumi itu juga pemberian Tuhan. Karena alam semesta milik Tuhan. Binatang yang diberikan dipersembahkan Habel pun milik Tuhan. Karena itu ciptaan di hari ke-6 ternak dan manusia. Jadi semua yang ada itu milik Tuhan. Ya. Nah, baru kita dapat melihat, oh ternyata persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan karena ada motivasi yang tidak tepat di dalamnya. Kedua, karena Kain memberikan tidak terbaik. Sementara Habel sebaliknya, motivasinya benar di hadapan Tuhan dan dia memberikan yang terbaik. Nah, jadi saudara harus siap memberikan korban persembahan yang terbaik kepada Allah dan motivasinya benar. Jangan mau kasih korban persembahan kepada Allah ngarepin kembali 100 kali lipat. Ntar Ibu Marpon ngasih 1 juta ngarepin 100 juta kembaliin Tuhan. Karena yang nggak salah Bu Marpon, karena ada pendeta yang ngomong gitu kan, benar nggak? 100 kali lipat dikembalikan Tuhan, kok diberkati sekarang 100 kali. Aduh, capek deh, saudara. Udahlah, jangan, kalau engkau memberi kepada Tuhan persembahan, kasih yang terbaik, minimal proporsional. Kalau HP mau iPhone, jangan kasih 5.000, malu sama HP. Ya kan? Nah, itu saudara. Kalau ngasih juga jangan berharap balas. Kalau dibalas Tuhan dengan berlimpah, puji Tuhan. Tapi jangan pernah balas, apalagi ada pemikiran seakan-akan Tuhan wajib membalaskannya kepadamu. Hidupmu aja, napasmu aja milik Tuhan. Kalau Tuhan stop, mau bilang apa? Ya. Jadi itu. Jadi kita punya kewajiban memberi yang terbaik. Terbaik itu apa? Proporsional, saudara. Lebih boleh, kurang jangan. Proporsional tuh lihat pendapatanmu. Lihat juga apa yang kau pakai. Tasmu Hermes, tapi persembahan 2.000. Itu kan penghinaan kepada Tuhan. Ya. Laptopnya Rafael Mac, persembahan 5.000. Boleh nemu dari jalan pula lagi kan? Misalnya gitu loh, ini hanya ini contoh saja. Nah, itu penghinaan, saudara. Dan saya mau ajar, saya nggak punya duit pun, saudara. Kalau di dompet saya misalnya duitnya kritis, saudara, saya lihat di OVO saya. Masih ada 55.000. 50.000-nya saya kirim, saudara, karena ada biaya transfer 2.500. 50.000 saya kirim. Sampai di OVO tuh kadang tinggal 1.000, saudara. Sekarang kalau nggak salah di OVO saya tinggal berapa ratus perak, saudara. Kalau masih ada 90.000, mendekati itu pokoknya masih bisa transfer lah. Saya kasih, saudara. Kalau di dompet yang paling besar nilainya 100.000, saudara, ya sudah 100.000. Kalau saya lagi nggak punya duit, saudara, saya komitmen, Tuhan, saya dapat, saya kasih. Begitu dapat, saudara, saya kasih lebih, saudara. Bahkan mungkin saya rapel, kira-kira gitu. Nggak ada sedikit kekhawatiran di saya pun, gimana nanti makan saya, nggak ada duit, ya paling puasa. Ya kan? Kalau duit pas-pasan, makan sekali pun cukup. Anggap aja lagi diet. Dan rasanya jarang sekali saya berharap ketika memberi itu berharap balas Tuhan kembalikan. Enggak lah, saudara, ngapain. Tanpa saya minta pun Tuhan pasti cukupi saya lah. Udah, itu aja. Oke ya, kita lanjut, saudara.
Nih. Nah, lalu yuk kita baca dulu teksnya lagi saudara ya. Jadi saudara udah tahu kan apa yang membuat Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Firman Tuhan kepada Kain, ayat 6, firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Ini sebelum terjadi pembunuhan, saudara. Udah dapat teguran dari Tuhan. Ya, ini ayat 6 sampai 7. Ini teguran Tuhan kepada Kain. Karena apa? Karena Kain hatinya sangat panas. Digunakan kata apa, saudara? Kata bahasa Ibrani yang menunjukkan hati Kain sangat berapi-api, menyala-nyala. Artinya apa, saudara? Emosinya sudah kelewat batas. Hati-hati, saudara. Jangan biarkan emosimu mengendalikan diri. Ya. Berpikiran tenang saja. Nah, ketika hatinya menyala-nyala dengan emosi, mukanya muram. Jadi kalau saudara perhatikan, kalau ada orang muram, kemungkinan besar dia banyak pikiran dan banyak ganjalan di hati. Mungkin salah satunya emosi terhadap orang lain. Ya. Lalu ayat 6 dan 7 Tuhan menegur, hati-hati, kendalikan dirimu, kuasai. Jangan engkau dikuasai dosa. Engkau yang harus mengendalikan dosa itu. Artinya apa? Engkau jangan mau tergoda sama dosa gitu loh. Tapi yuk kita lihat ayat ke-8-nya menarik, saudara. Setelah ditegur Tuhan, apakah Kain bertobat? Apakah Kain menjadi baik? Apakah Kain menjadi sukacita? Tidak. Ayat 8, saya bacakan. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh. Sudah ditegur Tuhan, tapi bukannya bertobat, malah membunuh. Saudara ngerti nggak? Saudara perhatikan. Kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat kemungkinan-kemungkinan. Tadi dari namanya saja, arti nama kita sudah tahu mana yang dikasih Adam dan Hawa kan? Ini anak manja, saudara. Kemudian kita lihat dari apa yang dikerjakan. Kain itu petani. Namanya petani butuh lahan yang luas. Benar nggak, Rafael? Ya. Kalau peternak itu nggak butuh lahan yang luas. Jadi dari harta warisan yang diberikan ke Adam dan Hawa kepada Kain dan Habel saja itu sudah berbeda. Dan kita bisa melihat artinya apa, selama ini kemungkinan besar si Kain itu terlalu dimanja. Pada akhirnya ketika terlalu dimanja dan semua keinginannya harus terpenuhi. Jadi ketika Tuhan tidak mengindahkan permohonannya, dia emosi. Dia nganggap dia lebih baik. Maka harus diterima. Tapi faktanya nggak begitu. Dan akhirnya ketika dia ditegur, ya anak kalau udah dimanja, ditegur nggak bisa, saudara. Itu udah fakta. Anak manja itu kalau ditegur tuh makin ngamuk, saudara. Sama, Kain seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi apa, saudara? Emosi menguasainya dan dia gelap mata, dia membunuh adik. Tidak mau dengar nasihat Tuhan. Nah, kadang-kala ketika manusia dikuasai oleh emosi, dia tidak mau dengar nasihat apapun termasuk dari Tuhan. Dan dia bisa terjerumus ke hal yang negatif. Seperti Kain, salah satunya dia membunuh adik. Nah, dari 8 ayat ini, saudara, apa sih yang bisa kita lihat ide ceritanya? Ide pertama, saudara, ini membahas tentang persoalan yang ada, persoalan pernikahan. Yang kedua, membahas tentang bagaimana kita mendidik anak-anak, membentuk karakter mereka. Yang ketiga, membahas tentang persembahan.
Yang keempat membahas tentang dampak dari perilaku yang ditolak. Dan kalau saudara lihat ide besarnya apa saudara? Ini bicara tentang sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga. Ketika rumah tangga ya dikelola dengan tidak baik, ya, tidak bersikap adil, maka berpotensi terjadi hal-hal yang tidak baik. Itu ide ceritanya. Tokohnya siapa? Kain dan Habel dan Hawa. Kita bisa lihat Hawa lebih condong kepada Kain. Kain karena dimanja, akhirnya sikapnya semaunya, apa-apa harus dituruti. Tidak mau menerima penolakan. Sementara Habel dari namanya menunjukkan Habel seseorang yang rendah hati dan bergantung sepenuh kepada Tuhan. Maka kita bisa melihat siapa tokohnya dan karakter-karakternya. Dari namanya Habel memang tidak layak karena dia menguap, hilang begitu saja. Tidak berbekas dan tidak berbentuk. Dari namanya bisa jadi Habel itu dipandang remeh. Tapi di sisi lain Habel menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah orang yang memberi dengan motivasi yang lurus di hadapan Tuhan. Dan itu menunjukkan kasih dia kepada Tuhan. Ya. Latar belakang sejarahnya tadi saudara sudah bisa tahu tentang mozaik persembahan. Tentang hukum kuno tentang persembahan. Itu latar belakang sejarah dan setting ceritanya ada di situ. Apa teologi yang harus kita perhatikan di dalamnya adalah saudara, pertama teologi pernikahan itu penting saudara memahami tentang pernikahan. Penting bagaimana saudara mendidik anak-anak. Apalagi mengajarkan hal-hal yang bersifat rohani. Yang kedua, teologi apa yang terkandung? Kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kalau engkau mau memberi kepada Tuhan, ini teologi persembahan, saudara. Memberi kepada Tuhan, berilah yang terbaik. Apa yang terbaik itu proporsional. Bahkan lebih dari proporsional. Kalau engkau memberikan, jangan pikirkan dirimu. Jangan pikirkan juga siapa-siapa. Pikirkan saja ini untuk Tuhan. Saudara pernah dengar omongan orang-orang, aku kan sudah berikan persepuluhan. Lalu wajar dong, saya sudah kasih persembahan persepuluhan, wajar kalau saya tanya-tanya, persepuluhan saya digunakan untuk apa? Banyak orang seperti itu, saudara. Teks ini mau ajarkan kalau saudara sudah beri, sudah tugas saudara hanya memberi. Soal itu mau dipakai oleh pendetanya untuk apa? Urusan dia sama Tuhan. Urusan saudara sama Tuhan adalah saudara memberi saja. Nggak usah pakai tanya-tanya. Persepuluhan cuma 100.000 pakai tanya-tanya. Persepuluhan saya untuk apa Pak Pendeta? Ya ilah, persepuluhannya 100.000 doang bro. Bukan mau mengecilkan persepuluhannya, tidak saudara. Janganlah. Karena ada orang ngasih persepuluhan ratusan juta, saudara nggak pakai tanya-tanya. Karena dia paham. Itu urusan hamba Tuhan itu sama si Tuhan. Yang lebih runyam lagi, saudara, udah nggak ngasih persembahan persepuluhan, nggak ngasih persembahan sulung, ribut. Apa sih ini? Pendeta khotbahnya persepuluhan dulu. Persepuluhan dulu. Udah nggak ngasih persepuluhan, ribut. Ya. Kan kebanyakan seperti itu. Ya. Paham ya? Nah, itulah penjelasan dari saya terkait dengan bagaimana hasil tafsiran ketika kita menggunakan pendekatan konteks yang di dalamnya ada latar belakang konteks logis, saudara ya. Juga di dalamnya juga menggunakan pendekatan latar belakang sejarah budaya. Lalu kita juga menggunakan leksikal, saudara, yaitu nama dan makna kata persembahan tadi itu leksikal, ya.
Jadi kita bisa melihat semuanya terbuka, terurai dengan sangat gamblang sekali. Kalau saudara menggunakan metode penafsiran dengan baik dan tepat, maka saudara akan mendapatkan hasil yang luar biasa sekali. Ya, itu memberikan kita pencerahan yang bisa membangun kehidupan rohani kita sendiri. Oke, itu penjelasan dari saya. Ada yang ingin bertanya, saudara? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita. Silakan ditutup dengan doa. Ayo, siapa yang bertugas doa? Ya, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan